Dua pelaku pembunuhan adik Bupati Muratara ditangkap. Tahun ajaran baru SD Negeri 11 di Kayu Agung terima 2 siswa baru. Petani di Oku Timur beralih tanam ganja. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Ratusan warga mendatangi kantor Bupati Ogan Komering Ilir menuntut agar Bupati segera menyelesaikan sengketa plasma sawit di sisa akhir jabatannya pada akhir bulan Oktober mendatang. Sisa 1 bulan akhir jabatan Bupati Ogan Komering Ilir, ratusan warga desa Palian, Kecamatan Mesuji Raya beramai-ramai turun ke jalan melakukan demo dengan mendatangi kantor Bupati Ogan Komering Ilir. Kedatangan petani sawit ini ke kantor Bupati untuk mengadu dan menuntut keadilan terkait dengan perjanjian plasma dengan perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diakui oleh petani, plasma sawit yang dikeluarkan melalui SK Bupati yang telah dikeluarkan diakui sebagian diklaim oleh oknum sebagai miliknya. Sehingga petani belum bisa sepenuhnya beraktivitas. Hak mereka masih diambil dan dikelola oleh pihak lain. Pengklaman tersebut sudah berlangsung lama hingga menyebabkan ekonomi masyarakat menurun drastis. Apabila Bupati Iskandar tak bisa menyelesaikan permasalahan ini, masa mengancam akan tidur dan tinggal di kantor Bupati bersama keluarga mereka. Meminta ketegasan kepada pemerintah bagaimana penegasan hukum yang ada di desa kami yang saat ini kami rasakan lemah. Jadi kami tidak menuntut yang lain, kami tidak meminta yang lain, namun mereka ini tidak bisa melaksanakan aktivitas mereka ini untuk memanen daripada kebun sawit plasma mereka. Ya, akibat daripada adanya suatu ada klaim-klaim di luar daripada pemegang plasma ini. Klaim-klaim inilah yang akan kita jelaskan kepada mereka bahwa ini akan kita dudukkan secara hukum. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dua pelaku pembunuhan terhadap adik Bupati Muratara berhasil ditangkap Jatanras Polda Sumsel. Pasca pembunuhan, kondisi Kabupaten Muratara kondusif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda ke pihak keluarga korban saat mendatangi rumah duka dan mengucapkan turut berbelasungkawa. Kapolda juga berterima kasih kepada Bupati yang dapat menjaga situasi tetap kondusif pasca kejadian di lokasi kejadian. Pasca terjadi pembunuhan terhadap Muhammad Abadi 44 tahun di Desa Pelani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, jasad korban dibawa ke rumah duka di Jalan Krikil 1, Sukarami, Palembang. Kapolda Irjen Pol Rahmat Wibowo mendatangi rumah duka untuk ikut berbelasungkawa dan menyampaikan terima kasih kepada Bupati Devi Suhartoni yang telah membuat kondisi Musirawas Utara pada saat ini kondusif pasca pembunuhan tersebut. Pasca tersiarnya adik Bupati Muratara oleh Arwan 30 tahun dan kakaknya Ariansah 35 tahun, warga Desa Pelani Rawas Ilir, kondisi Rawas Ilir mencekam. Massa berdatangan untuk mencari kedua pelaku yang telah melarikan diri. Kesal dengan kondisi korban meninggal dunia akibat dianiaya tersebut, rumah pelaku menjadi pelampiasan warga yang kesal. Bahwa dua orang pelakunya yang inisial AR dan AW itu dua-duanya sudah ditangkap. Dan saya juga terima kasih Pak Bupati sudah menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Musirawas Utara kondusif. Terima kasih sekali Pak Bupati karena itu juga wilayah
tugasnya Pak Bupati. Izin Jenderal, untuk motifnya sendiri sudah Nanti masih dipelajari karena orangnya juga baru dalam perjalanan dari daerah Musi Banyuasin. Pemakaman abadi di TPU Kebun Bunga Sukarame diwarnai isak tangis keluarga. Bupati Dewi Suhartoni yang merupakan kakak kandung korban, pihak sekeluarga sepenuhnya menyerahkan proses hukum terhadap pelaku ke pihak kepolisian. Saat ini pelakunya sudah ditangkap dan juga saya mengimbau kepada keluarga kami semua, ya namanya ini musibah, takdir dari Allah ya kan, gitu. Tinggal ya sabar-sabar. Saya juga sebagai pimpinan Muratara yang mengajak semua bahwa ya kita semuanya harus aman dan damai. Harapannya Pak dengan tertangkapnya dua pelaku Pak? Ya harapannya kita serahkan kepada kepolisian. Diserahkan Ya serahkan ke kepolisian. Pembunuhan terhadap M. Abadi bermula adanya rapat di rumah salah seorang warga bernama Pan di Desa Belani. Rapat yang dihadiri oleh Camat Rawas Ilir, PJ Kades Belani dan sejumlah warga. Kedua pelaku tidak diundang dan berusaha masuk dalam rapat namun diusir karena diakui rapat internal. Merasa diusir, pelaku Arwa menunggu di luar dan sempat terjadi keributan dengan warga lain bersamaan dengan Degi dan sempat dipisah oleh korban M. Abadi. Pelaku pulang dan datang lagi membawa adiknya dengan membawa parang. Disinilah terjadi keributan yang membuat korban M. Abadi meninggal dunia. Motif pembunuhan adik Bupati Muratara ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan masalah pilkades dan juga masalah keamanan areal pengeboran. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Petani ganja yang berasal dari Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur berhasil diringkus oleh anggota Satres Narkoba Polres Oku Timur di kediamannya. Selain berhasil menangkap pelaku, jumlah ganja berhasil diamankan. Nano Romansa, seorang remaja berusia 30 tahun berhasil ditangkap oleh petugas narkoba Reskrim Polres Oku Timur. Penangkapan pelaku di kebunnya di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur tanpa perlawanan yang berarti. Dikatakan oleh pelaku bahwa penanaman ganja yang dilakukannya hanya iseng. Selama ini pelaku sudah sering menebar bibit ganja namun selalu gagal. Sebagian ganja yang berhasil tumbuh pelaku pelajari dari media sosial dan diakui telah membuahkan hasil. Selama ini belum pernah hidup untuk tanam bibit ganja tersebut, Pak. Akhirnya saya coba-coba iseng-iseng coba-coba, Pak. Yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga saya belajar dari tutorial di YouTube, Pak. Akhirnya berhasil tumbuh. Barang bukti yang diamankan petugas langsung dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saudara Nano kita amankan dan kita lakukan interogasi bahwa ganja tersebut ditanam untuk dipakai sendiri. Adapun pasal yang dipersangkakan dalam perkara tersebut, Saudara Nano kita persangkakan di pasal 111 ayat 1 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Atas perbuatannya, hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan dan pengembangan petugas. Disinyalir selain pelaku masih ada petani lain yang beralih ke tanaman ganja. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Petugas Jatanras Polda Sumsel terus mengembangkan kasus begal sadis yang melukai korbannya hingga lengan kanannya nyaris putus. Dalam penangkapan pelaku kedua, terjadi aksi kejar-kejaran dengan pelaku. Tak mau berhenti, pelaku menabrakkan motornya ke anggota polisi yang mengejar. Setelah berhasil menangkap Yongki alias Ahong 21 tahun, petugas Jatanras Polda Sumsel kembali menangkap satu pelaku lagi atas nama Revo Ricardo yang merupakan komplotan begal sadis di Kelurahan Sukamaju, Simpang BLK Saku Palembang pada Sabtu dini hari. Dalam penangkapan pelaku Revo Ricardo, polisi mengejar pelaku yang berusaha lari menggunakan sepeda motor. Saat terjadi kejar-kejaran, pelaku tidak mau menyerah dan berusaha menabrak polisi dengan sepeda motornya. Akibatnya, anggota Jatanras Aibda Ilyas mengalami luka dan harus diberikan perawatan.
Sementara itu, pelaku berhasil ditangkap setelah diberikan tembakan pelumpuhan yang diserangkan di kaki pelaku. Terus dipepet, dari pepet kejar lagi, dipepet habis tumbuh. Berarti kita tuh kejar-kejaran pakai motor ya? Iya, kejar pakai motor. Sudah disuruh berhenti, tidak mau berhenti dia. Tidak berhenti, setelah jadi tumburan. Betul, tidak maksud tadi. Tes langsung lari, dikasih peringatan. Sementara itu, Kasubdit Jatan Ras Sumsel Kompol Agus Prihadinika mengatakan pelaku Revo Ricardo merupakan residivis perkara senjata tajam dalam melakukan pembegalan terhadap seorang ibu pedagang tahu pada Sabtu lalu. Pelaku beraksi sebanyak 3 orang. 1 pelaku telah ditangkap 2 hari sebelumnya, sementara itu 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran. Dilakukan proses penangkapan, yang bersangkutan pelaku atas nama Revo melakukan perlawanan sehingga ada salah satu dari anggota kami yang melakukan tindakan tegas terukur karena untuk membatasi perlawanan tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga tidak menutup kemungkinan dari hasil penyidikan kami melakukan di beberapa kejadian atau melakukan di beberapa TKP. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Demi untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat, Satuan Provos Polrestabes Palembang merazia kendaraan milik anggota polisi Polrestabes Palembang yang tak melengkapi surat-surat kendaraan. Inilah suasana razia kendaraan yang dilakukan oleh Satuan Provos Polrestabes Palembang kepada kendaraan milik anggota Polrestabes Palembang. Dalam razia tersebut, Satuan Provos tak pandang bulu saat menjalankan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan kendaraan personil Polrestabes dari Bintara hingga Perwira. Razia yang digelar pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, persisnya di depan pintu masuk Mapolrestabes Palembang saat para anggota hendak masuki halaman Mapolrestabes Palembang pada pagi hari sebelum apel pagi. Dalam razia tersebut, petugas Provos berhasil mengamankan kendaraan yang tak dilengkapi surat kendaraan. Menurut Kasih Propam Polrestabes Palembang, Kompol AK Gani, razia ini sengaja dilakukan kepada anggotanya lantaran untuk meningkatkan ketindak kedisiplinan terhadap anggotanya yang masih tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Lalu lintas sasaran kendaraan R4, R2 untuk anggota Polrestabes Palembang yang masuk ke Mako Polrestabes Palembang. Ini untuk sementara ini banyak yang tidak pakai plat. Kemudian tadi ada ditemukan untuk platnya, nomornya palsu. Jadi atas nomor platnya nama dia. Kini, beberapa kendaraan milik anggota yang tak memiliki surat kendaraan telah diamankan oleh Satuan Provos Polrestabes Palembang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Sriwijaya FC datangkan 2 pemain asing. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Kebas kesemutan bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion, atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas kesemutan agar tidak mengganggu Anda lagi. Neurobion. NSDF Women Futsal Championship 2023 kembali di MNC TV. Gelaran bergengsi dari event internasional futsal wanita yang penuh aksi. Kompetisi yang ditujukan untuk pengembangan dan juga melatih persaingan di olahraga yang semakin mendunia. Diikuti oleh tim futsal wanita profesional papan atas. Nantikan pertandingan yang penuh aksi oleh para serikandi terbaik. Ayo dukung dan saksikan NSDF Women Futsal Championship 2023 hanya di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. NSDF Women Futsal Championship 2023 hanya di MNC TV. Family 100 di MNC TV.
Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Makanya ibu jangan di depan Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Pertandingan kedua NSDF Women Futsal Championship 2023 China versus Indonesia dilanjutkan Bahrain versus Capital Football Australia. NSDF Women Futsal Championship 2023 hanya di MNC TV. Selamat pagi Upin Ipin, hanya di MNC TV. Manakah posisi orang tersebut? Insya Allah jadi orang besar. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Di mana setan menampakkan diri? Di jalan. Numpang dong, Pak. Di cermin. Taunya muka sendiri. Family 100 di MNC TV. Siraman Kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Nyapa dia kalau kebanyakan makan gorengan? Kekelayangan. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. KDI 2023 segera di MNC TV. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers. Japan Open 2023, turnamen dengan hadiah $850.000 yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Perebutan poin krusial untuk keikutsertaan di Olimpiade 2024. Mampukah para punggawa Garuda mengibarkan merah putih di Tokyo, Jepang? Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. NSDF Women Futsal Championship 2023 hanya di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Pertandingan kedua NSDF Women Futsal Championship 2023 China versus Indonesia dilanjutkan Bahrain versus Capital Football Australia. NSDF Women Futsal Championship 2023 hanya di MNC TV. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Family 100 di MNC TV. KDI 2023 segera di MNC TV. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga. Mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, walau penerimaan murid baru tahun ajaran 2023-2024 untuk sekolah dasar telah selesai dilaksanakan, namun satu sekolah dasar negeri di Kayu Agung masih terus menerima murid baru. Pasalnya, di tahun ajaran tahun ini, sekolah tersebut hanya menerima 2 orang siswa baru. Sekolah Dasar Negeri 11 di Kelurahan Mangunjaya, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir pada tahun ajaran 2023-2024 hanya menerima 2 orang siswa kelas 1. Minimnya jumlah siswa yang ada di sekolah ini diakui guru akibat jumlah penduduk di sekitar sekolah semakin berkurang dan sepi. Selain itu, sekolah negeri di Mangunjaya ini kalah bersaing dengan sekolah lainnya yang lebih favorit. Orang tua murid lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit meski jaraknya jauh ketimbang sekolah negeri yang dekat dengan rumah mereka. Untuk di Sekolah Dasar Negeri 11 Kayu Agung, terdapat 33 siswa yang terdiri dari kelas 1 2 murid,
kelas 2 ada 5 murid, kelas 3 ada 9 murid, kelas 4 ada 5 murid, kelas 5 4 murid, dan kelas 6 hanya ada 8 murid. Sementara itu, guru yang ada di sekolah plat merah tersebut ada 12 tenaga guru yang terdiri dari 5 orang ASN, 2 orang P3K, dan 5 orang tenaga honorer. Walau jumlah siswa yang sedikit, para guru tetap menjalankan tugas mengajar mereka dengan baik. Dalam setiap lomba dan pertandingan sekolah ini selalu mengirim namun dalam jumlah yang sedikit. Memberikan ilmu yang baik kepada siswa tidak akan terhalang oleh keterbatasan jumlah siswa, karena memberikan ilmu yang berguna merupakan amal ibadah dan tanggung jawab seorang guru. Tahun lalu lima yang masuk. Semakin dikit. Jadi tahun ini cuma 2 mengeluarkan kita. Iya, masuk. Mengeluarkan? Mengeluarkan apa? Lebih kurang. Semakin lama semakin dikit. Nengok keadaan lingkungannya nih lah. Jadi sedih Bu ya dengan kondisi muridnya? Sedih lah. Sedih lah cara ngajarnya kan. Nak dihusukkan nian. Iya. Tapi kita ngajarnya kefokusnya nian dengan dia. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dampak kemarau, masyarakat dihimbau tetap waspada akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk di wilayah Banyuasin yang merupakan daerah perairan yang banyak ditanami gambut dan diminta meningkatkan kewaspadaan. Dari pantauan selama musim kemarau tahun ini, Banyuasin jarang terjadi kebakaran lahan dan hutan. Tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan harus selalu diwaspadai karena memasuki musim kemarau. Kondisi ini dapat memicu potensi ancaman terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kabupaten Banyuasin dalam beberapa hari terakhir telah diselimuti kabut asap karena menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran dengan banyaknya lahan gambut. Sebagian besar penyebab terjadinya kebakaran lahan dan hutan bukanlah kondisi cuaca, melainkan adanya faktor keterlibatan manusia yang melakukan pembakaran. Untuk mengantisipasi telah dilakukan berbagai tindakan pencegahan karhutlah oleh pemerintah bersama pihak terkait agar musibah kabut asap beberapa tahun silam tidak terulang kembali. Meski terus melakukan upaya intensif, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, namun kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi karhutlah sangat penting. Terkait larangan membakar lahan, terutama masyarakat yang tidak menyadari bahayanya membakar sisa-sisa hasil panen yang telah mengering ataupun membakar untuk membuka lahan baru, meski ada ancaman hukuman yang cukup berat, yaitu 10 tahun penjara. Kita betul-betul masif menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada larangan bakar hutan dan lahan. Karena ini pidana, Pak. Ini pidana. Ancaman pidananya lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian kegiatan penanggulangan juga saat ini juga sudah maksimal dilakukan. Di mana titik hotspot yang kita dapat berdasarkan satelit, tim turun bersama BPBD, bersama TNI, Polri, bergabung dengan masyarakat peduli api, Manggalakni, dan lain sebagainya, sudah maksimal. Salah satu juga tempat yang sering terjadi karhutlah di Banyuasin. Nah, ini kan ada dua hal yang agak kontradiktif antara pembakaran kotoran sampah yang ada di sawah yang selama ini menjadi kebiasaan dibakar. Nah, pada saat ini kan ada pelarangan untuk dilakukan pembakaran. Inilah juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengedukasi pada masyarakat kita untuk tidak membakar lagi. Bersama Pak Dandim di bawah Kasatgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Pak Danrem, itu mau lihat titik-titik api itu di tengah rawa. Siapa yang ke tengah rawa itu? Mungkin saudara-saudara kita yang nelayan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang mencari ikan, hentikan memasak di lahan gambut, di tengah ladang. Apalagi kalau dia membuka lahan dengan cara membakar. Selama musim kemarau berlangsung tahun 2023 ini, wilayah Banyuasin yang banyak ditanami gambut terpantau tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk saat ini, daerah yang masih terjadi langganan karhutlah adalah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, 2 pemain asing Sriwijaya FC menunjukkan perkembangan yang baik.
Kedua pemain itu mampu beradaptasi dengan pemain lain dengan cepat. Pelatih Sriwijaya FC, M. Yusuf Prasetyo optimis kedua pemain asing Laskar Wongkito mampu menjadi mesin gol dan berkontribusi mengembalikan Sriwijaya FC ke Liga 1 musim depan. Dua pemain asing Sriwijaya FC, Cravens Belfort dan Kenzo Gelson, menjadi harapan memberikan kontribusi untuk tim Sriwijaya FC bersama dengan punggawa lainnya. Setelah bergabung 1 Jawa lalu, pemain tersebut menunjukkan perkembangan cukup pesat dari sisi permainan. Pelatih Sriwijaya FC Muhammad Yusuf Prasetyo mengakui, Cravens Belfort dan Kenzo Gelson mampu beradaptasi cepat bersama dengan pemain lain. Pemain asing Sriwijaya FC tersebut mengisi posisi depan untuk Henko dan gelandang serang untuk Cravens. Keduanya memiliki skill dan pengalaman mumpuni dan punya komitmen untuk berjuang mengembalikan Sriwijaya FC kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia. Sriwijaya FC berharap keduanya mampu menjadi mesin gol bagi Laskar Wongkito. Belfort itu memang saya tahu dari Malaysia, tahun lalu saya sama dia. Awal dia datang memang orangnya agak pemalas dalam training, saya juga agak shocking, ini kok mainnya kayak gini dalam latihan, dalam friendly game. Tapi ketika game resmi, dia orang gila. Saya berharap di sini dia akan lakukan hal yang sama. Tanpa dia Kelantan nggak bisa promosi ke Liga 1 kemarin. Coach, kalau melihat Senso dengan Belfort sudah bergabung hampir 1 bulan dengan kita, gimana Coach? Bagus sekali. Cenco dalam training dan friendly game bagus sekali. Sriwijaya FC kini terus mematangkan strategi jelang pertandingan perdana menjamu Sada Sumut FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Minggu nanti. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.